Shalom, saudara. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan saudara semua. Apa kabar, saudara? Semoga kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur hari ini kami semua masih dapat beribadah kepadamu. Kami berterima kasih atas perlindungan Tuhan yang sempurna yang menuntun kami semua sampai kepada hari ini. Allah Bapa, kiranya pada hari ini Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya lewat ibadah pada hari ini kami semua dapat semakin mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Tolong kami agar kami dapat mempersembahkan seluruh korban syukur kami melalui ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir sepenuhnya berkenan kepadamu. Bapa, kami rindu untuk dapat menjadi penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, agar seluruh hidup kami dapat kami persembahkan sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini hanya di dalam pimpinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yesusku, cinta Kau, Yesusku, rindu mengenalmu lebih dan lebih dalam lagi. Di dalam hatiku ini yang ku rindu tinggal di dalammu, tinggal di hadiratmu. Raja kemuliaan, satu yang ku rindukan, tinggal dalam dekatmu, tinggal dalam dekatmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, selamanya kan ku beri pujian padamu Tuhan. Yesusku, cinta Kau, Yesusku, rindu mengenalmu lebih dan lebih dalam lagi. Di dalam hatiku ini yang ku rindu tinggal di dalammu, tinggal di hadiratmu. Raja kemuliaan, satu yang ku rindukan, tinggal dalam dekatmu.
kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Katalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Dan sucikan semua dosaku, semua aibku. Oh. Di depan tatanya sekarang ku bertemu, ku jadi anak Allah. Hatiku bersyukurlah, Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Jadi putih bersih. Jadi putih bersih. Puji Tuhan yang tebusku, bangkitkan dan selamatkanku. Puji Tuhan yang tebusku, bangkitkan dan selamatkanku. Yesus. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin saudara. Dan saat ini saya percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan saudara-saudara semua yang beribadah pada hari ini. Amin, amin, amin. Nah saudara, kita akan masuk ke dalam doa teduh. Saya mengajak kita semua dapat mempersiapkan hati kita. Dan mari kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh
dengan penuh hikmat firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Sambil tetap berdiri, saya mengajak saudara semua untuk mendeklarasikan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Biarlah kita memperkatakan statement iman ini dengan penuh iman dan percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap pembisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya.
Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan. Karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan menerima roti hidup, firman Allah yang membawa kehidupan kepada kita semua. Saudara, mari persiapkan hati saudara yang terbaik. Jauhkan semua hal-hal yang kira-kira mengganggu saudara. Ambil catatan saudara supaya saudara bisa mencatat firman yang sebentar lagi akan dibagikan. Nah, saya berharap kita semua jadi semakin semangat mendengarkan firman Tuhan. Tetap fokus, tetap konsentrasi saudara, sehingga kita sepenuhnya dapat menerima berkat Tuhan. Sebelumnya, Kur akan mempersembahkan sebuah pujian. Mari kita mendengarkan sama-sama dan menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami diizinkan kembali beribadah kepadamu di hari Tuhan yang Kau karuniakan kepada kami semua. Bapa, tolong ampuni dosa ketidaktaatan kami semua sepanjang 1 minggu ini. Ampuni kami yang belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan belum sungguh-sungguh mengasihi sesama sampai hari ini. Kami berdoa kiranya di hari Tuhan ini, Engkau yang memulihkan kami, agar kami semakin diperbaharui tubuh, jiwa, dan roh kami, semakin serupa dengan segambar dengan Tuhan kami. Bapa, tolong lawat bangsa negara kami, agar terjadi kebangkitan rohani dan jasmani yang besar. Bapa, tolong lawat kami semua, khususnya melalui firman-Mu hari ini. Biarlah kami menerima firman ini bukan sebagai perkataan manusia, tapi kami menerima sepenuhnya sebagai perkataan Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang menyembuhkan kami, yang memberikan kasih karunia dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara. Firman hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 26. Saya akan bacakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Inilah firman Tuhan, amin. Saudara, di ayat firman hari ini, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Nah, sebelumnya siapakah orang Samaria, saudara? Nah, jadi ceritanya, setelah Raja Salomo mati, Israel terpecah menjadi 2 negara, yaitu negara Israel Utara, lalu negara Yehuda Selatan. Nah, di tahun 722 SM, negara Israel Utara ini hancur oleh negara Asyur. Nah, sehingga orang Israel Utara menjadi bagian dari negara Asyur. Nah, jadi orang-orang Israel Utara ini menjadi bagian dari orang-orang Asyur kan saudara. Nah, orang-orang Israel Utara menjadi sepenuhnya menyatu dengan Asyur. Sehingga mereka kawin campur, mereka menerima budaya Asyur, tradisinya, kepercayaan agamanya. Nah, orang-orang Israel Utara yang tercampur dengan orang-orang Asyur ini disebut sebagai orang Samaria. Nah, jadi memang ada keturunan Yahudinya, tapi tercampur dengan Asyur, saudara. Nah, jadi orang Samaria ini bukan murni orang Israel, tapi sudah tercampur dengan Asyur. Nah, sedangkan orang-orang di negara Yehuda Selatan, mereka terus-menerus menjaga kemurnian keturunan mereka. Nah, mereka disebut sebagai orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi menganggap rendah orang-orang Samaria dan menganggap mereka adalah orang-orang berdosa. Ya, bahkan orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria ini sebagai orang-orang neraka. Nah, maka mereka sangat merendahkan, sangat menghina, mendiskriminasikan orang-orang Samaria ini. Dan ada hal yang diperdebatkan oleh orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi ini. Ini diperdebatkan terus-menerus. Nah, apakah itu? Ini tentang di mana tempat yang sejati untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Ya, orang-orang Yahudi berkata, Tuhan memilih Yerusalem sebagai tempat untuk menyembah atau beribadah. Nah, maka dari itu bait suci ada di Yerusalem. Nah, tetapi orang-orang Samaria berkata, tempat untuk menyembah Tuhan adalah di Gunung Gerizim, di Sikem, bagian dari Israel Utara. Nah, karena waktu Abraham pergi ke tanah Kanaan untuk pertama kalinya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Sikem untuk pertama kalinya. Dan Abraham menyembah Tuhan di Sikem. Nah, ditambah
Tuhan menaruh berkat di gunung Gerizim. Nah, jadi orang-orang Samaria berpendapat bahwa Tuhan memilih Sikem untuk menjadi tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan gunung Gerizim ini ada di Sikem, saudara. Nah, saudara, wanita Samaria ini memikirkan mengenai ibadah yang benar itu harus seperti apa. Maka dari itu dia bertanya kepada Yesus. Dia berkata, orang Yahudi bilang kalau mau ibadah harus di Yerusalem. Sedangkan kami orang Samaria bilang kalau mau ibadah di gunung Gerizim di Sikem. Nah, jadi yang benar yang mana? Nah, dia bertanya ini kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena dirinya sungguh-sungguh memikirkan tentang ibadah. Dirinya sungguh-sungguh ingin ibadah dengan benar. Nah, pastinya wanita ini bergumul dan berdoa tentang masalah ini, saudara. Nah, maka Tuhan Yesus yang Maha Tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang ada di pikirannya, dan apa permasalahan-permasalahannya. Maka dari itu Yesus pergi ke Samaria untuk memberikan jawaban, untuk memberikan jalan kebenaran kepada perempuan ini, untuk memberkati perempuan ini. Nah, hari ini kita pun harus memiliki pergumulan dan kerinduan seperti wanita ini yang sungguh-sungguh rindu untuk beribadah dengan benar, rindu untuk ibadah yang sejati. Nah, maka Tuhan akan memberikan kita jawaban dan jalan-jalannya sehingga kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Nah, poin pertama, kita harus menyembah Tuhan, ya, atau beribadah kepada Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Nah, karena banyak orang yang tidak merasa harus menyembah atau harus beribadah kepada Tuhan. Ya, banyak orang berpikir menyembah Tuhan itu memang bagus, itu baik, tapi ini bukan sebuah keharusan untuk dilakukan. Nah, termasuk banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Nah, sehingga tidak rutin ibadahnya. Dan lebih memprioritaskan hal-hal lain dibanding ibadah. Lebih mengutamakan hal-hal lain atau pekerjaan-pekerjaan lain. Dan menganggap itu lebih penting daripada ibadah. Nah, sehingga ibadahnya semakin lama semakin kurang. Semakin jarang. Nah, ini jelas bukan kehendak Tuhan. Yesus berkata, kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Harus beribadah, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus beribadah? Yang pertama, karena Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk diri kita. Tuhan penciptanya. Maka Tuhan layak disembah. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus menyembah Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mati untuk menebus dan membeli kita. Sehingga diri kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyempurnakan iman kita. Ya, Tuhan kita menyempurnakan iman kita. Lalu yang keempat, karena tujuan Tuhan menciptakan kita, ini memang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tujuan utama Tuhan menciptakan saudara dan saya, agar kita beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan menciptakan manusia, ini untuk hidup kekal. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia yang diberikan hidup kekal ini? Tujuannya agar manusia bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Nah, saat Tuhan menciptakan Adam, Adam diciptakan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kata mengusahakan bahasa aslinya adalah abad, yang artinya beribadah, melayani. Nah, ini alasan Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia, memberi hidup kekal kepada manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, maka dari itu dikatakan di Wahyu 7 ayat 15, orang-orang di sorga setiap saatnya, setiap waktunya mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, maka saya berdoa, kiranya mulai hari ini sampai selama-lamanya kita semua dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Lalu poin kedua, saudara. Kita harus menyembah dengan mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kita harus menyembah atau beribadah kepada Tuhan dengan mengenal Tuhan dengan benar. Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, maksud Yesus adalah kita harus menyembah dengan mengenal sosok yang kita sembah. Janganlah kita menyembah
tapi tidak mengerti atau tidak mengenal, saudara. Nah, Alkitab mengajarkan bagian yang sangat penting dari ibadah adalah mengenal Tuhan dengan benar. Ya, tanpa mengenal Tuhan dengan benar, ibadah kita menjadi ibadah yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, mari kita baca Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dikatakan, Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Tuhan daripada korban-korban bakaran, yaitu ibadah. Artinya, saudara, bukan maksudnya kita tidak perlu ibadah. Ya, karena ini tidak mungkin berlawanan dengan ayat-ayat yang begitu banyak di Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus beribadah. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah, janganlah kita beribadah tanpa kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, dan saat kita mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, ya jelas Tuhan ingin kita beribadah. Nah, tapi bukan beribadah seenaknya atau semaunya. Ya, mari kita baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati adalah logikos, bahasa Yunaninya, yang artinya logika Tuhan yang didapat dari firman. Nah, jadi dalam ibadah yang sejati ini, kita harus belajar mengenai Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, maka saya berdoa, kiranya mulai hari ini, kita semua dapat sungguh-sungguh rindu, haus, dan lapar. Semakin rajin kita mau belajar firman Tuhan, agar kita semua mengenal Tuhan. Ya, sehingga ibadah kita pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saya percaya saat kita seperti ini, berkat rohani dan berkat jasmani semakin berlimpah-limpah dicurahkan kepada kita semua. Amin. Ya, karena ini janji Tuhan. Lalu yang ketiga, ibadah yang sejati adalah hidup yang diubah. Ya, mari kita baca lagi Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, dikatakan di ayat ini, ibadah yang sejati atau ibadah yang sesuai dengan firman adalah kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang diubah, diperbaharui. Nah, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar formalitas ibadah, ya, dengan merasa sudah benar, ya, dengan beribadah maka aku sudah benar. Nah, tapi Tuhan ingin kita menjadi umat Tuhan yang beribadah dengan mempersembahkan hidup kita. Kita persembahkan ini kepada Tuhan untuk apa, saudara? Untuk Tuhan ubah, sehingga kita terus-menerus semakin diubah, semakin diperbaharui, menjadi semakin kudus, semakin berkenan, semakin melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Nah, inilah poin penting dari ibadah, saudara, yaitu mengubah kita melalui firman Tuhan. Firman Tuhan bisa mengubah hati manusia yang keras sekalipun, saudara, yang tidak bisa merubah diri kita sendiri, tidak bisa diubah oleh siapapun. Tapi saat kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah diri kita menjadi semakin kudus, semakin serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita harus selalu ingat, setiap kali kita beribadah, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk diubah oleh firman Tuhan yang berkuasa mengubah kita semua. Amin. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah belajar ya bahwa ibadah yang sejati adalah pertama, mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Lalu yang kedua, setelah mengenal, kita lakukan. Yang tujuannya agar hidup kita diubahkan, saudara. Lalu yang berikutnya, ibadah
adalah jiwa yang hancur. Ya, mari kita baca Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah saudara, di ayat ini dikatakan korban sembelihan yaitu ibadah, ini adalah jiwa yang hancur atau roh yang hancur. Nah apa maksudnya jiwa atau roh yang hancur ini saudara? Nah karena diri kita ini berdosa, termasuk roh jiwa kita, maka ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan kehidupan kita yang berdosa seperti ini. Nah tapi Tuhan tetap memanggil kita, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan memberi kasih karunia kepada kita yang begitu besar. Sehingga kita yang menerima kasih karunia Tuhan yang sangat besar ini membuat hati jiwa kita hancur. Nah saat kita datang menyembah, beribadah kepada Tuhan, roh jiwa kita yang berdosa ini harus dihancurkan. Ya kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan merasa diri kita sudah benar. Roh jiwa kita sudah benar. Jadi tidak ada yang perlu dihancurkan. Nah yang sebenarnya tidak seperti itu saudara. Nah maka kita harus sadar bahwa kebanggaan diri dan percaya diri yang sudah merasa dirinya benar, ini justru menghalangi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua menghalangi kita untuk kita bisa maju ke hadirat Tuhan. Nah maka roh jiwa kita harus dihancurkan saat kita beribadah kepada Tuhan. Jika tidak, ibadah kita hanya menjadi ibadah yang sia-sia dan tidak diterima oleh Tuhan. Mari kita baca Roma 10 ayat 2-4. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah saudara, kita tidak boleh merasa diri kita benar atau menggunakan kebenaran diri kita sendiri. Ya, diri kita ini harus hancur, harus takluk kepada kebenaran Tuhan. Barulah kita bisa beribadah dengan benar kepada Tuhan. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa ketulusan, kesungguhan, bahkan kerajinan kita kepada Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar, tanpa kita takluk kepada kebenaran firman, tanpa kita tidak mau menghancurkan diri kita, ini adalah hal yang sia-sia dan tidak berkenan kepada Tuhan. Maka mari kita menghancurkan, kita membuang kebanggaan diri kita yang merasa diri kita sudah benar dengan kebenaran diri kita sendiri. Nah saat kita menerima firman Tuhan yang adalah wujud dari Tuhan itu sendiri, kita harus sadar betapa tidak layaknya kita, tidak berkenannya diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita hancur di hadapan Tuhan dan mau diubah oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Maka sebagai kesimpulan, wanita Samaria ini memiliki rupa yang seperti 4 poin di atas yang sudah dijelaskan. Saudara. Wanita Samaria ini memiliki kesadaran, kerinduan yang sangat besar untuk beribadah. Wanita ini bukan hanya sekedar beribadah, tapi dia mau tahu bagaimana beribadah dengan benar itu seperti apa. Ya, kebanyakan orang tidak terlalu peduli mengenai ibadah. Nah, kalau orang-orang Yahudi saat itu maka akan beribadah di Yerusalem. Kalau orang-orang Samaria saat itu maka akan beribadah di Gunung Gerizim. Tapi wanita ini betul-betul bergumul. Bagaimana agar aku bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan? Maka dari itu dia tanya ini kepada Yesus. Apakah aku harus beribadah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim? Nah ini menunjukkan bahwa jika wanita ini harus pergi ke Yerusalem sekalipun, dia akan lakukan itu, saudara. Nah ini nggak mudah, karena bisa dibayangkan dia adalah seorang Samaria, ditambah dia adalah seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang tidak benar karena ganti-ganti pasangan sampai 6 kali. Maka jika wanita ini pergi ke Yerusalem, maka dia akan diperlakukan dengan sangat-sangat buruk. Nah tapi dari kerinduannya, kita bisa lihat bahwa dia siap menerima itu semua agar dia bisa menyembah Tuhan dengan benar. Nah ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin beribadah dengan benar.
dengan mentaati firman Tuhan apa adanya. Nah, jadi wanita ini mengerti bahwa dia harus beribadah pada Tuhan. Lalu dia sadar bahwa untuk beribadah, dia harus beribadah dengan benar. Nah, lalu wanita ini merindukan Mesias yang akan memberitahukan atau berfirman tentang segala sesuatu. Dia merindukan firman-firman ini karena dirinya mau diubah oleh setiap firman Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, di dalam diri wanita ini, roh jiwanya hancur. Dirinya sadar bahwa masa lalu kehidupannya dan kehidupannya sampai saat itu adalah kehidupan yang salah. Nah, biarlah kita semua bisa memiliki kerinduan, bisa memiliki pengertian, ketaatan, kehancuran roh jiwa, kehancuran hati kita seperti wanita Samaria ini. Sehingga kepada orang yang seperti ini, Tuhan datang dan menjawab. Sehingga kita semua dapat beribadah dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah seperti ini, Tuhan Yesus pasti akan datang. Ya, ibadah yang sejati adalah bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan datang, Tuhan masuk kepada orang tersebut. Firman masuk. Ya, sehingga memiliki iman yang kuat. Nah, sehingga walaupun ujian-ujian besar terjadi di akhir zaman sekalipun, kita semua akan menerima perlindungan, kekuatan untuk bisa bertahan sampai akhir. Ya, mari kita baca ayat terakhir, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Pada akhirnya saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus, agar kita dapat sungguh-sungguh menaikkan ibadah yang benar dalam roh dan kebenaran. Sehingga Tuhan datang, Tuhan masuk dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita diberikan kekuatan agar kita semua bisa tetap dilindungi, bertahan sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang begitu berharga dan begitu penting bagi kehidupan kami. Sehingga melalui firman-Mu hari ini, kami semua semakin diperbaharui, khususnya dalam kehidupan ibadah kami ini. Bapa, tolong ampuni kami semua yang selama ini sikap hati kami dan kehidupan kami belum benar. Sehingga kami belum beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Bapa, tolong ampuni kami yang selama ini kami hanya menganggap enteng ibadah-ibadah. Dan tanpa disadari, kami beribadah dengan sesuka hati kami saja. Tolong Bapa, ampuni kami semua. Biarlah kami yang selama ini acuh tak acuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tolong berikan kami kerinduan dan ketetapan hati untuk mengenal Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Dengan mempelajari firman Tuhan dengan rajin dan dengan konsisten. Dan Bapa, kami rindu memberikan hidup kami yang masih penuh dengan kekurangan ini. Agar Engkau tolong ubah kami Bapa. Agar Engkau tolong perbaharui kami semua oleh kuasa-Mu yang tidak terbatas. Bapa, saat ini kami mau memohon jawaban-jawaban doa kami. Ada begitu banyak pergumulan. Hal-hal yang kami doakan kepada Engkau. Tolong jawab doa kami semua Bapa. Tolong kiranya Engkau pulihkan kesehatan kami. Kehidupan iman kami. Aspek pekerjaan, usaha, keluarga, sekolah kami. Kiranya ada kuasa dan mujizat Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan seluruh doa-doa ini sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman yang tadi disampaikan. Ada penghiburan, ada nasihat, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, saudara. Mari kita memberikannya dengan sukacita.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, tuntunan persekutuan, kuasa dan kekuatan Roh Kudus, memampukan kami semua agar kami dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, seperti wanita Samaria yang menyembah Tuhan dengan jiwa yang hancur, rindu untuk beribadah dengan benar, dengan mengenal Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan sepenuhnya. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua, seluruh isi keluarga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, bangsa negara kita Indonesia, dan Gereja Bukit Sion Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.